Dulu saya sama, bingung karena tidak bisa membayar hutang di pinjaman A, saya coba di pinjaman B untuk nutup hutang pinjaman A, terus menerus begitu, sampai di titik saya nggak punya uang sama sekali untuk membayar hutang. Konsekuensinya apa? Ya kita dimaki-maki, karena memang itu sudah konsekuensi dari awal bahwa ketika kita minjam uang, apalagi di pinjaman online, kita akan dimaki-maki ketika tidak bisa membayar. Tapi itu harus kita terima. Tapi jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mengambil hutang baru untuk menutup hutang lama. Itu nggak akan selesai. Justru kalian akan semakin tertekan. Stop untuk membayar hutang. Kasih tahu di aplikasi yang WA itu. Saya sedang mencoba mengusahakan untuk membayar hutangnya. Kasih saya waktu. Udah. Ketika mereka maki-maki, biarin aja. Ketika mereka datang, kita sambut, kita ceritakan apa adanya kondisi keuangan kita, kondisi di rumah kita seperti apa, dan apa usaha yang sudah kita lakukan untuk membayarnya. Kalau mereka marah-marah, ya udah kita terima, jangan kita melawan, karena memang kita yang salah. Kita udah pinjam uang, dan kita nggak bisa membayarnya. Tapi jangan kamu mencoba untuk membuka hutang baru, untuk menutup hutang lama, jangan. Kamu tetap sabar, berdoa kepada Allah, bertobat yang pertama ya, bertobat, banyakin ibadah, banyakin doa, sama ikhtiar dan tawakal. Usaha terus-menerus, buang gengsi. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan uang, apapun yang kamu bisa lakukan untuk mendapatkan uang, asal itu halal, lakuin aja, nggak usah malu. Entah jualan kecil-kecilan kah, entah kerja ngikut orang kah, entah mau jadi bersih-bersih rumah orang kah, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa membayar hutang supaya hidup kamu tenang. Tapi juga jangan sekali-kali kamu lari dari hutang. Bagaimanapun hutang itu akan dibawa mati. Kamu punya tanggung jawab untuk membayarnya. Tapi kamu dengan suatu cara yang tidak membuat hidup kamu semakin tertekan, semakin hancur. Jadi pesan saya benar-benar ya, jangan kamu mencoba untuk membuka hutang baru untuk menutup hutang yang lama. Gak usah takut dikejar-kejar debt collector ya. Saya sampai sekarang pun masih kadang was-was ya. Tapi tanamkan dalam diri jangan takut selama niat kita memang mau mengembalikan uang itu. Insya Allah yang terjadi itu nggak semengerikan yang kita kira. Saya didatangi sama salah satu penagih dari sebuah pinjaman ke rumah, ketemu istri saya, hubungi saya. Saya bilang, saya lagi proses jual aset saya untuk menutup semua hutang saya. Dan kalau kalian memang punya aset, nggak apa-apa, jual dulu. Jual dulu dengan perhitungan yang pas, kalian jual, nanti ke depannya mau gimana, kalian perhitungkan. Sedikit demi sedikit hutang kalian dilunasi. Jangan juga kalian kabur dari hutang kalian. Jadi pesan benang merahnya dari video saya adalah jangan sekalipun kalian mencoba gali lubang tutup hutang. Stop, setor hutang dulu, kalian kasih tahu kondisi kalian kepada aplikasinya atau penagihnya, terima apapun konsekuensinya, insya Allah nggak sampai dipenjarakan. Mau diancam, dimaki-maki kayak apapun, terima aja. Kalian berdoa kepada Allah, bertawakal, berikhtiar, supaya hutang kalian cepat lunas. Insya Allah, apa yang di pikiran kalian, itu nggak semengerikan nanti yang terjadi. Kadang pikiran kita yang membuat kita was-was, kita takut, kita ngeri-ngeri sedap ya kan, mau gimana ini, mau gimana gitu. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau orang-orang dihubungi gimana. Ya terima aja kalau memang keluarga kita, tetangga kita tahu kita punya utang, itu konsekuensi kita udah pinjam di pinjaman online. Tapi jangan membuat kamu semakin tertekan dan kamu masih mencoba untuk cari hutang di pinjaman online untuk membayar hutang yang lama. Jangan. Stop di awal dan kalian cari uang di luar dari pinjaman itu. Semoga video saya ini bermanfaat. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Kita sama-sama pejuang untuk melunasi hutang dan semoga Allah SWT bisa melunasi hutang-hutang kita.